Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Sjaningsih dengan NIM belakang 04. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai cara pengelolaan Git dan juga GitHub. Namun, apa sih Git dan GitHub itu? Git sendiri adalah salah satu bagian dari version control system atau sistem yang mengelola perubahan dalam file suatu folder. Sedangkan GitHub adalah layanan code yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola repositori Git secara online. Dan langsung saja mulai ke pembahasannya. Baik, jadi kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fetch, push, dan juga pull. Fetch sendiri itu mengambil perubahan dari GitHub tanpa harus langsung menggabungkannya dengan yang ada di Git. Jadi fungsinya itu untuk melihat apakah ada perubahan yang ada di GitHub ini. Kemudian adalah push. Push ini mengirim perubahan yang telah dibuat dari Git ke GitHub agar orang lain bisa mengakses. Yang ketiga adalah pull. Pull ini mengambil perubahan terbaru dari GitHub dan langsung menggabungkannya dengan yang ada di Git. Baik, langsung kita praktekkan saja. Di sini kita buat repository baru. Kemudian kita beri nama misalnya tugas Git. Selanjutnya ini saya centang dan langsung di create repository. Di sini kita salin kode yang ada untuk menghubungkannya dengan yang ada di Git-nya. Di sini kita ketikkan C, yaitu penyimpanan yang saya gunakan. Selanjutnya kita ketikkan git clone ini untuk menghubungkan atau mengunduh dari GitHub ke Git. Lalu kita paste linknya. Nah, di sini kita ketikkan cd, lalu nama filenya yaitu tugas Git. Enter. Kita masukkan kode, lalu titik untuk masuk ke VS Code-nya. Dan di sini berarti sudah terbuat filenya di Git-nya. Di sini kita tambahkan index.html, enter. Di sini U berarti untracked karena kita belum membuat perubahan apa-apa. Lalu kita ketikkan, sambil kita buka terminalnya, kita ketikkan tanda seru, lalu enter. Di sini saya akan ketikkan nama saya Elsa Dwi Sjaningsih. Jangan lupa ctrls. Lalu di sini kita ketikkan git init. Ini untuk membuat ruang supaya perubahannya tuh bisa dilacak. Lalu kita tambahkan git add titik untuk menambahkan perubahan ini yang sudah kita ketikkan sebelum kita commit. Lalu kita ketikkan git commit commit pertama misalnya. Ini untuk menyimpan perubahan yang sudah kita buat. Di sini artinya sudah berhasil. Lalu kita kembali ke sini. Di sini belum masuk indeksnya karena itu belum kita hubungkan. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya push untuk menghubungkan teks ini agar masuk ke dalam GitHub-nya. Kita ketik git push origin main untuk mengirimkan Git ini ke yang di GitHub tadi. Di sini sedang loading. Sudah, lalu kita kembali ke Chrome-nya. Kita refresh. Nah, di sini sudah masuk indeks HTML-nya. Yang kemudian itu kita bisa lihat link mana saja yang terhubung dengan Git kita, misalnya Git remote minv. Di sini bisa dilihat siapa-siapa saja yang terhubung pada Git kita. Selanjutnya
Di sini saya akan mencontohkan yang kedua, yaitu pull. Kita edit dulu di bagian sini. Misalnya saya adalah mahasiswi pendidikan komputer. Langsung kita save. Di sini sudah berubah. Lalu kita kembali ke sini dan di sini belum berubah ya. Selanjutnya kita ketikkan git pull seperti yang saya jelaskan tadi. Ini untuk mengambil atau menambahkan dari GitHub ke Git-nya. Origin main. Nah, di sini sudah bisa dilihat perubahannya. Selanjutnya, setelah perubahannya sudah terlihat, kita masukkan lagi git commit untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk. Git commit am ini untuk menambahkan yang baru dan mengubah. Lalu commit kedua misalnya. Lalu di sini kita ke GitHub lagi. Kita buat perubahan lagi di sini. Misalnya angkatan 2023. Kita save. Di sini sudah berubah. Lalu kita kembali lagi ke VS Code. Di sini saya akan menggunakan yang namanya git fetch. Seperti yang saya jelaskan tadi, git fetch itu untuk mengubah, maksud saya untuk mengambil dari GitHub, tapi tidak langsung berubah gitu. Misalnya git fetch origin. Nah, di sini tandanya ada. Lalu untuk melihat apa perubahan yang ada di fetch itu, kita gunakan git check out origin main. Mohon maaf, ini saya typo, jadi kita ketikkan ulang git check out origin main. Nah, sudah berubah di sini. Selanjutnya, untuk agar kita bisa mengubah seperti sebelumnya, seperti yang dibilang fetch hanya untuk melihat apakah ada perubahan. Jadi kita gunakan git switch main. Yang bisa dilihat di sini perubahan fetch-nya hilang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai branch atau percabangan. Branch sendiri adalah cabang, sehingga kita tuh bisa melakukan perbaikan, penambahan maupun perubahan tanpa mengganggu kode utamanya. Jadi jika sudah selesai, kode itu tuh bisa digabungkan dengan cara di merge atau git merge. Langsung kita contohkan saja. Di sini kita ketikkan git branch untuk mengecek ada branch atau cabang apa saja yang ada di dalam indeks HTML ini. Di sini sudah ada 2. Dan untuk menambahkan branch lain, kita bisa mengetikkan git branch misalnya Misa. Lalu untuk mengecek ada branch apa saja, kita bisa ulangi lagi ke git branch. Di sini sudah ditambahkan Nisa yang baru saya ketikkan tadi.
Lalu untuk berpindah dari main menuju Elsa ini, kita gunakan git switch Elsa. Di sini sudah dituliskan switch to branch, berarti di sini kita sudah berpindah atau berubah ke Elsa. Semisal kita ketikkan kelas A, lalu kita ctrls, di sini kita ketikkan git commit am Elsa menambahkan kelas misalnya. Nah, kita enter. Di sini sudah bisa dilihat sudah mengalami perubahan. Lalu untuk berpindah lagi, misalnya git switch main. Perubahan yang baru saya tambahkan tadi itu menghilang karena kita sudah berpindah cabang. Lalu untuk mengeceknya di GitHub, di sini belum ada cabang apapun meskipun sudah kita refresh. Dan cara menambahkannya, kita kembali ke VS Code, lalu kita ketikkan git push origin Elsa. Nah, di sini kita kembali lagi ke GitHub, maka branch yang kita refresh dulu, maka branch yang tadi kita tambahkan di sini sudah terlihat. Begitupun sama untuk branch yang bisa tadi. Untuk menambahkannya ke GitHub, kita ketikkan git push origin Nisa. Selanjutnya kita kembali ke sini dan kita refresh. Maka di sini ada branch-nya. Kita juga bisa mengecek branch-nya di sini di insight lalu ke network. Di sini dapat kita lihat cabangnya. Dan untuk perubahannya kita bisa lihat di sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.